Satu-satunya hak yang paling istimewa di dunia ini adalah mengenal Tuhan secara pribadi. Tuhan yang menciptakan alam semesta, Tuhan yang membentuk kita, Tuhan yang memelihara kita. Dia itu rindu untuk memiliki hubungan, relasi dengan kita. Dan melalui peristiwa salib, ketika Yesus menyerahkan nyawanya, tirai bait suci terbelah dua, sudah tidak ada batasan lagi. Kita betul-betul bisa mengenal Dia seperti kita mengenal orang lain. Saya bacakan Yeremia 31 ayatnya mulai yang ke-33. Begini firman Tuhan, Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya di dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, Kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Di sini dituliskan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Itu artinya tidak peduli siapa kita, apa status sosial kita, apa yang dulu pernah kita lakukan. Saudara dan saya bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Di zaman perjanjian baru ini, mengenal Tuhan tidak hanya dikhususkan bagi orang-orang tertentu seperti nabi, rasul, raja, ataupun pendeta-pendeta saja. Sekarang setiap kita punya akses yang sama kepada Tuhan Allah yang hidup. Sama seperti kita mengenal orang tua kita, mengenal pasangan kita, mengenal guru kita. Kalau kita membangun relasi dengan Tuhan, kita bisa merasakan kasih-Nya. Seperti yang tertulis di Roma 5 ayat yang kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ayat yang lain menyebutkan bahwa kita juga bisa mendengar suaranya. Saya bacakan Yohanes 10 ayat yang ke-27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Tidak hanya itu saja, kita juga bisa merasakan kedamaian yang dari Tuhan. Seperti yang ditulis di 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-16. Dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus di dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Dan yang terakhir, ketika kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, kita bisa beristirahat di dalam hadirat-Nya. Mazmur 16 ayat yang ke-9 saya bacakan, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Haleluya. Saya berdoa supaya Paskah kali ini saudara bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saudara bisa mengenal Tuhan secara lebih dalam lagi. Carilah Dia dan temukan kekayaan kasih-Nya buat saudara. Tuhan Yesus